terpantau. RW 9 Kelurahan Kemang. Dalam rangka apa? Jadi gini, kami itu sudah terbiasa gangguan. Hampir tiap malam kami harus dari satu titik ke titik yang lainnya, satu RW ke RW yang lainnya. Nah kebetulan malam ini ada di RW 9 dan acara cangkruan ini kami mencoba untuk membedah persoalan-persoalan warga. Karena persoalan warga itu kan nggak mungkin sama. Jadi warga yang dihadapi warga di RT, ada 8 RT tadi, RT 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 yang hadir ini membawa persoalan-persoalan berbeda. Nah, karena persoalan berbeda, harapan kami supaya nggak memakan waktu lama terkait dengan usulan, maka kami instruksikan supaya usulan itu direkap jadi satu. Jadi RT 1 usulannya apa terkait dengan pembangunan, karena saya bikin pembangunan. Usulannya RT 1 apa? Tolong direkap. RT 2 apa? RT 3 apa? Jelas. Yang pasti yang kami harapkan itu usulan itu jelas dan tegas. Seumpama nggak usah proposalan dalam ini. RT 1 saya mau usulannya apa? Suruh tulis saja. Luasannya berapa yang diusulkan, alamatnya jelas. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi di pengusul itu. RT 2 juga gitu, direkap menjadi satu-satu RW. Ini kami juga mudah untuk membaca usulan itu supaya ketika kami mengawal nanti pada saat memasukkan di dalam RAPBD itu lebih mudah daripada RT seluruh mengusulkan satu persatu ke kita. Takutnya itu bisa ketelisut. Beda dengan ketika direkap satu RW jadi satu, itu lebih mudah kita membacanya. Cukup dengan foto di WA selesai. Itu harapan kami itu. Jadi kenapa kami harus lakukan seperti ini, dan ini hampir tiap hari kami lakukan dari RT satu RT yang lain, RW 1 ke RW yang lain, karena kami tidak akan tahu persoalan yang ada di warga kalau kita nggak mau turun di lapangan seperti saat ini. Tulisan wilayah Bapak dalam satu orientasi untuk sukses dan relawan ini di mana saja, Pak? Yang pasti wilayah tempur kami ada di Dapil 4, tetapi yang harus kami kunjungi itu kami tuntaskan di wilayah Kecamatan Sawah dan Kecamatan Sukomanda. Dua kecamatan ini bisa menampung seluruh persoalan warga di 6+6 kelurahan. Jadi ada 12 kelurahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas rahmatnya sehingga kita bisa hadir di majelis yang terhormat ini. Mudah-mudahan langkah kita menuju tempat ini mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya saya sampaikan kepada tuan rumah, alhamdulillah kita bisa sampai di sini semuanya. Demikian juga dengan yang saya hormati Pak Sukadar, anggota Dewan dari Komposisi, yang mengajak kami untuk terjun ke masyarakat. Ini sudah kedua kalinya kami, yang kemarin di mana? Kota Gede. Ini yang kedua, dan ini merupakan pengalaman kami yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik Karang Taruna bisa hadir di sini. Kita di sini diskusi, Pak, Bu, ya. Kita di sini diskusi. Saya bukan yang paling tahu, tapi kebetulan tugas saya dulu di bidang Betul ya? Insentifnya itu kan 12 juta per 1 tahun kan gitu. Supaya RT tidak mengeluarkan uang kas, supaya RT tidak mengeluarkan uang pribadi, maka tolong tahun ke depan tolong jawab RW ini bahwa Pak RT itu dihitung
Saulan iku rapat ambek warga ping piro? Harus melibatkan berapa orang? Sekali rapat kita mengeluarkan contoh paling gampang akmal. Kita hitung 1 bulan berapa? 1 tahun sudah berapa? Itu harus dimintakan kemana? Dakel, dana kelurahan. Pak RT juga pada saat ada Surabaya Bergerak, ada kerja bakti, entah itu kerja bakti didirikan kita sendiri tanpa Surabaya Bergerak, itu jenengan atau konsumsi juga kan? Nah, terus dikasih RT dijukui kayak ngono, duitnya RT pribadi, apalagi melibatkan warga, jalur rono ini konsumsi. Ini pemerintah sudah menyiapkan anggaran itu lewat namanya dana kelurahan. Sekarang baru kan? Ini bisa dimintakan ibu-ibu nggak kegiatan, entah itu arisan apapun namanya, rapat-rapat PKK di wilayah jenengan. Saat minggu sama mau kegiatan sekali, saluran 4 kali, setahun 48 kali. Sekali nggak kegiatan piro, maminya itu. Tinggal gitu. Bisa diajukan lewat dakel. Saya kemarin melihat posisi usulan di Kecamatan Sawahan, nggak ada satupun RT, nggak ada satupun RW, nggak ada satupun LPMK yang mengusulkan itu. Kita itu di wilayah Sawahan, gitu. Setiap kelurahan kita jatah 3 miliar untuk dana kelurahan yang namanya dakel. Penyerapan 3 miliar gaya wae di Lumajang Jaya. Jangan diarahkan ke gaya bangun paving, gaya saluran, tugas kita. Itu untuk sarana prasarana pembangunan. Maksudnya sarana prasarana itu bukan harus minta bangunannya, enggak. Mungkin kebutuhan RT, RW terkait sarana prasarana kan. Pasal ayatnya ini. Dan kedua, itu untuk menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan. Tugasnya. Ya apa ya? Yo UMKM kayak ibu-ibu tadi gitu. Apakah bisa dimintakan di sana? Bisa. Dasarnya pokok iso njaluk kayak konsumsi kerja bakti kan harus bisa menunjukkan. Karena perintahnya itu bisa untuk menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan, dalam hal ini untuk menumbuhkan ekonomi UMKM loh. Belanja kita mintakan untuk mamin belanja itu kunang UMKM, dasar LPG-nya ke sana gitu. Karena undang-undangnya sudah bunyi, Permendagrinya sudah bunyi bahwa salah satunya tujuannya dana kelurahan yang besarnya 5% dari APBD Kota Surabaya itu yang dikelola oleh kelurahan, itu salah satunya untuk menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan, UMKM, ekonomi kreatif ini gitu. Nah, hubungannya apa dengan kerja bakti? Bukan kita minta untuk kerja bakti itu aja untuk hanya sebatas untuk maminya, enggak, tetapi itu untuk menumbuh kembangkan ekonomi di situ. Nek blonjo gak usah nang jobo nang gawe laporane LPG ini. Blonjo ini nanti ya tuku nang UMKM. Walaupun pada dasarnya belinya kan dari UMKM. Di sini saya perwakilan dari Karang Taruna RT 6 akan menjelaskan mengenai kegiatan wirausaha UMKM yang dibuat oleh Karang Taruna RT 6. Jadi di sini kita sudah menyiapkan beberapa konsep dan tempat, dan menu-menunya sudah tertata rapi. Dan di sini saya mau mengusulkan pengadaan barang UMKM sementara, yaitu tenda, karpet, sama gerobak untuk jualan. Sebagai perwakilan tuan rumah RT 6, terima kasih pada Bapak Kadar dan Bapak Anang selaku Kaman Gerakan Masyarakat Anti Narkoba. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dengan segala hormat, kami sebagai tuan rumah untuk
Ketua DPRD Bapak Kadar memberi arahan-arahan atau masukan nanti supaya dari PKK, Karang Taruna ataupun sejawat RT bisa mendengarkan aspirasi dari keinginan dari Bapak Kadar, Ketua DPRD Kota Surabaya Komisi C. Dan yang kedua dari Pak Anang nanti memberi arahan-arahan dengan masyarakat anti narkoba. Itu aja masukan atau sambutan dari saya selaku RT 06. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama untuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Anang Rudianto yang berkaitan dengan gaman atau gerakan anti masyarakat anti narkoba tadi, dan mudah-mudahan di daerah pertemuan ini bebas narkoba. Amin. Dan mudah-mudahan bukan hanya di pertemuan Pak, tapi di negara kita ini juga bebas narkoba. Amin. Amin. Dan juga apa yang disampaikan oleh Bapak Dewan kita yaitu Bapak Kadar, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu terlaksana semua, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu dikasih umur panjang dan kesehatan yang barokah. Amin. Sepanjang kita masih terus begini, takkan pernah ada damai bersenandung. Kemesraan antara kita berdua sesungguhnya keterpaksaan saja. Senyum dan tawa hanya sekedar saja, sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara.